Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda kami, siswa-siswi MTS Muhammadiyah kelas 8. Mudah-mudahan ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ananda kami yang kami banggakan, materi kali ini ingin Bapak sampaikan adalah makna, kedudukan, dan fungsi peraturan perundang-undangan nasional. Anda kami yang kami banggakan, bagaimana kita ketahui bahwa seluruh rakyat menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar. Bagaimana makna, fungsi, dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lain dalam sistem hukum. Di sini ada tujuan pembelajaran. Kemudian yang A-nya di sini adalah Undang-Undang Negara tahun 1945. Kemudian yang B-nya Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional. Kemudian yang C-nya Sikap Positif terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, fungsi dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis. Di dalamnya memuat aturan-aturan dasar dan pokok kaidah fundamental sebagai landasan dasar dan sumber bagi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia. Undang-Undang Dasar juga dikenal dengan konstitusi atau hukum dasar. Konstitusi negara menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kedudukan yang kedua, ketetapan daripada MPR. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti daripada undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Ini merupakan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, fungsi dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada alat kontrol. Alat kontrol di sini Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945
menjadi papan uji bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kemudian, jika ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain disinyalir bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dapat dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pengatur. Pengatur di sini adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 berperan sebagai pengatur dalam penyusunan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Fungsi ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, fungsi daripada sifat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah penentu dan pembatas. Penentu dan pembatas di sini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Kemudian, Undang-Undang Dasar juga berfungsi membatasi kekuasaan sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak bersifat sewenang-wenangnya. Ini adalah bentuan dan pembatas daripada fungsi dan sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.